wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Widiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sragen. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Susi, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Susi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Susi, saya di sini ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran kelas 4 yang akan Bu Susi laksanakan. Siap, Bu Dia. Baik. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Baik, tujuan dari pembelajaran saya kali ini adalah untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah dan mampu mendaur ulangnya kembali menjadi sampah yang bermanfaat dan memiliki nilai guna. Wah, materi yang sangat menarik, Bu. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Bu Susi gunakan? Saya di pembelajaran kali ini menggunakan metode kooperatif di mana gabungan dari diskusi kelompok dan proyek based learning. Bagus sekali ya, Bu ya. Baik, saya ingin Ibu itu memfokuskan pengamatan pada kegiatan project based learning ya, Bu ya. Baik, Bu Dia. Bu Susi bisa menggunakan format pengamatan yang sudah saya berikan. Baik, Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Susi. Sama-sama, Bu Dia. Sampai jumpa besok saat observasi. Siap, Bu Dia. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu, silakan maju ke depan. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Mas Rabe. Silakan duduk ke tempat dulu. Bu Guru mau tanya, hari ini yang nggak masuk siapa ya? Masuk semua, berarti dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah. Semangat anak-anak untuk hari ini. Kelas 4 sehat. Kelas 4 sehat. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan sesama. Siswa kelas 4 semuanya hebat. Ibu guru
dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang sampah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa sih itu sampah? Ada yang tahu? Mbak Alif? Tahu nggak? Mbak Uun? Mbak Prisil? Nggak ada yang tahu sampah? Menurut kalian sampah itu apa? Ya, sampah itu adalah sisa atau buangan dari sesuatu kegiatan yang sudah tidak berguna lagi. Banyak orang beranggapan jika sesuatu yang sudah tidak berguna lagi dijadikan sampah, tidak dapat bermanfaat lagi. Padahal sampah itu kalau dikelola dengan baik akan menjadi banyak manfaatnya. Dapat juga menjadi nilai jual yang tinggi. Sampah sendiri itu dibagi menjadi berapa jenis? Dua. Yang pertama apa? Sampah organik dan sampah anorganik. Ada yang tahu sampah organik itu apa? Ya, Mbak Sisil. Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Ya. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Ya. Sampah organik itu sampah yang mudah terurai. Meski dibiarkan begitu saja, dia akan terurai dengan sendirinya. Sampah organik ini bisa dimanfaatkan lagi. Contohnya apa sampah organik ini? Yang tahu? Contoh sampah organik ini apa? Apa saja? Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Sayur-sayuran yang busuk, kulit pisang, buah-buahan yang busuk. Sampah organik ini kalau dibiarkan dia akan menjadi penyakit atau menimbulkan bau busuk. Tapi kalau dikelola dengan baik, dia akan menghasilkan pupuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik sendiri ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu apa? Ada yang tahu? Sampah organik basah dan sampah Ya, sampah organik basah dan sampah organik kering. Apa sih itu sampah organik basah? Sampah organik basah adalah sampah yang mengandung air. Ya, sampah organik basah itu sampah yang mengandung banyak air. Contohnya yang kalian sebutkan tadi, seperti sayur-sayuran yang busuk, kulit pisang, kulit mangga, apalagi buah-buahan yang busuk. Kalau sampah organik kering, seperti apa? Kayu, pohon dan daun-daun kering. Kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Biasanya sampah organik kering ini biasanya diapakan? Dibakar. Sudah tahu perbedaannya? Sudah tahu? Sudah.
limbah tadi dapat dijadikan kompos atau pupuk pupuk organik dan dapat dijadikan bahan makanan hewan ternak. Contohnya gini, kalian mempunyai buah-buahan yang busuk, sayuran yang busuk, itu pastinya larinya ke hewan ternak. Coba saja tanya ke ibu kalian, kalau enggak mbak kalian yang mempunyai sapi atau enggak kambing, pasti larinya ke hewan ternak. Bisa juga dijadikan sebagai pelet buat makan ikan dan ayam. Sudah tahu apa itu sampah organik? Sudah? Sudah. Sekarang Bu Guru tanya, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah anorganik sendiri itu apa sih? Sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi untuk dipakai. Padahal nilai jual dan manfaatnya banyak banget di sampah anorganik ini. Contohnya apa? Contoh sampah anorganik itu apa? Plastik. Ya, plastik, Botol. banyak sekali. Contoh botol plastik mineral dari Mbak Alif itu termasuk sampah organik apa anorganik? Anorganik. Kalau kalian dapat mengelola, mengkreasikan sampah anorganik ini, dia akan mempunyai fungsi atau manfaat. Sampah anorganik ini tidak dapat terurai. Jadi Bu Guru mohon ke kalian, kalau kalian belanja di pasar atau di supermarket, kalian lebih baik membawa apa? Tas sendiri dari rumah untuk mengurangi pemakaian sampah anorganik. Contohnya membawa tempat minum, sebaiknya kalian membawa tempat minum tumbler kayak gini, karena ini bisa mengurangi sampah anorganik. Dia sangat sulit untuk terurai. Kalaupun bisa terurai, dia akan merusak lapisan tanah. Paham? Sampah anorganik ini memiliki manfaat. Ada yang tahu? Ada yang tahu manfaat sampah anorganik? Dengan membuat kerajinan dari bentuk api, misalnya sampah plastik dapat dibuat menjadi Sampah anorganik ini mempunyai manfaat, yaitu untuk membuat kerajinan. Contohnya yang salah satunya yang kalian mau buat, membuat hiasan dinding dari sampah, yaitu plastik. Terus ada lagi, tanya Pak. Botol minuman ini, botol plastik ini bisa kalian membuat apa? Celengan dengan cara mungkin ininya dilubangi, atau enggak kalian bisa dari tutup botolnya ini. Terus nanti kalian hias, atau enggak bisa kalian hias memakai tahu kain flanel. Nah, tinggal di blebet, dilipat-lipat di sini, terus nanti dihias, dikasih kuping apa gitu, nanti menjadi celengan. Terus ada lagi yang nilai jualnya
akan menemui penjual yang menjual karpet dari bahan plastik. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Atau enggak, tas. Kalian bisa cari di YouTube tas dari botol minuman kemasan. Itu ada. Yang contoh botol kemasannya kayak seperti Terio, Ale-ale. Jadi jangan menganggap remeh sampah organik maupun sampah anorganik. Dia jika dikelola dengan baik, dia akan memiliki kegunaan yang baik. Untuk bahan yang kalian mau bikin sudah disiapkan semua? Bahannya ada apa aja? Terutama ada plastik, terus gunting, tutup botol, lagi sedotan bekas, dan kardus bekas. Sudah dibawa semua? Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya. Kalau sudah, nanti Bu Guru panggil, silakan menunjukkan hasil kreasinya di depan. Bisa? Bisa dimengerti? Bisa. Untuk lainnya Bu Guru sediakan. Silakan berbagi sama temannya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Boleh yang lain boleh memgunting dulu. Ya. Semua mengerjakan. Dua daun ya. Udah? Udah? Udah semua? Ya ini daunnya Mbak Alif udah? Udah? Ya, silakan diulang. Ada bendera. Mas Hafiz, udah? Sudah semua? Sudah. Gimana, seru nggak? Seru nggak? Seru. Bu Guru mau lihat hasil karya kalian. Mungkin dari kelompoknya Mbak Alif
Siap diturunkan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Guru mau tanya ke kalian, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan apa tidak? Sangat menyenangkan. Bu Guru harap ke kalian semua, kalau kalian melihat sampah dimanapun, segera buang ke tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Pesan Bu Guru, kalau kalian di rumah ada waktu longgar, kalian bisa membuat kerajinan, mengimajinasi, membuat karya yang bermanfaat. Sederhana saja. Ya. Tahu lagu tentang peduli lingkungan? Tahu. Boleh dinyanyikan? Boleh. Secara bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah terlihat indah, sering terima penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa percaya, jagalah bumi kita sejak dini. Satu kali lagi yang semangat. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa percaya, jagalah bumi kita sejak dini. Tepuk tangan semua untuk kalian. Mungkin hanya itu yang Guru dapat sampaikan. Sampai ketemu besok. Sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Bu Susi pada hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Bu Susi, tahu nggak hari ini kita berkumpul di sini untuk apa? Hari ini kita berkumpul untuk membahas hasil observasi pembelajaran. Iya, ini kita akan membahas pasca observasi kemarin kan hari Senin. Bu Susi sudah mengajar, saya observasi ya. Itu nanti hasilnya apa akan saya sampaikan di pasca observasi pagi ini. Gimana Bu Susi saat mengajar kemarin bisa mengenai tujuan pembelajaran kemarin apa? Tujuan pembelajaran saya kemarin yaitu membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah bekas menjadi suatu nilai produk yang bermanfaat. Saya
Susi, bagaimana kesan Bu Susi saat pembelajaran kemarin? Pesan saya bersama anak, tentunya saya sangat senang dan anak sangat antusias dalam pembelajaran kemarin. Kita sama-sama belajar tentang cara mendaur ulang sampah. Kemarin saya pakai sampah plastik yang pakai minuman kemasan itu Bu, sama tutup botol bekas. Saya membuat produk hiasan ini dengan cara menempelkan tutup botol dan kemasan ciki itu loh Bu, yang itu saya gunting menjadi titik daun dan saya tempelkan dan sehingga menjadilah hiasan ini yang sangat bagus dan kelas. Saya juga melihat ya kemarin itu siswa ibu itu terlihat antusias. Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat ya. Terus ibu bisa melihat hasil pengamatan saya ini. Saya ada beberapa hal yang bisa ibu Susi ingatkan. Menurut pengamatan observasi dari Senin kemarin itu ya, ada sedikit catatan dari saya untuk catatan refleksi Bu Susi sebagai guru kelas 4 ya. Itu berdasarkan pengamatan, itu berdasarkan 3 fokus pengembangan di kelas telah dilakukan sesuai dengan kemampuannya, dengan beberapa hal yang masih perlu dimaksimalkan juga. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi proses ya dan diferensiasi produk dengan cara mengelompokkan murid-murid dengan berdasarkan kesiapan belajar. Itu sudah bagus. Jadi catatan refleksi dari saya berikutnya yang diskusi itu untuk yang pertama, penerapan budaya positif dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan itu sudah baik ya. Murid itu saya lihat merasa nyaman, merasa antusias, merasa senang dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang perlu ditingkatkan itu ya Bu Susi, kemarin saya lihat itu ada 2 kelompok. Itu komunikasi antara murid dengan murid saat berdiskusi itu kurang. Jadi perlu ditingkatkan komunikasi antara murid dengan murid saat berdiskusi. Itu nanti Bu Susi bisa berkeliling saat anak-anak diskusi. Terus untuk kelompok yang pasif itu bisa dimotivasi, bisa diajak agar anak-anak tersebut mau berdiskusi, mau berkomunikasi dengan temannya secara baik. Terus yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berdasarkan proses itu sudah bagus. Hal yang sudah bagus, hal yang sudah baik adalah saat menentukan strategi materi dan pengelompokan murid. Sudah baik. Terus yang perlu ditingkatkan adalah itu tadi kan ada 2 kelompok anak yang pasif gitu ya. Jadi yang perlu ditingkatkan itu mencari tahu apa yang dikerjakan murid dan meningkatkan motivasi sesuai minatnya dalam pembelajaran. Untuk rencana tindak lanjutnya ya Bu, itu meningkatkan komunikasi murid dengan murid menjadi prioritas perbaikan pembelajaran yang sudah Bu Susi laksanakan kemarin. Ya kan masih ada murid yang pasif, kurang berkomunikasi sama temannya saat diskusi berlangsung. Sedangkan pelaksanaan asesmen evaluasi yang harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran menjadi lebih maksimal, karena pelaksanaan asesmen evaluasi saya lihat di observasi kemarin belum muncul atau mungkin sudah dilaksanakan tapi secara lisan atau mungkin belum ada gitu. Itu untuk pertanyaannya itu secara lisan yang kemarin pertama itu Bu,
saya tanya jawab sama anak-anak tentang apa sih itu sampah, bagaimana cara memanfaatkan sampah, perbedaan antara sampah organik dan anorganik itu apa, dan anak-anak alhamdulillah banyak yang tahu. Jadi dari segi keseluruhan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 4 itu sudah baik ya. Tapi Bu Susi bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok sebelum melaksanakan proyek, dan Ibu bisa memberikan umpan balik juga yang lebih spesifik kepada murid. Terima kasih Budia atas saran dan umpan balik yang sangat positif. Tentunya saya sangat senang diberikan saran yang sangat membangun untuk saya. Saya akan memperbaiki meningkatkan pembelajaran berikutnya. Ya, Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya tadi yang sudah saya sampaikan ke Bu Susi tadi ya. Ya, saya berharap pembelajaran selanjutnya yang dilakukan Ibu bisa menjadikan yang lebih baik lagi, bisa menjadi lebih efektif ya Pak. Lebih Baik Bu ya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu ya. sama-sama. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.